Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sedikit mau review terkait nambah chamber ya. Tadinya saya pakai 2 chamber doang, 2 ember. Sekarang udah pakai 4 ember. Pipa filter kita ini pakai ukuran 2 inch ya. Kita ngelobanginya pakai ini nih Unisil ya, yang warna hitam. Jadi bentuknya kayak ring. Dia punya daging, jadi kita ngelobanginya harus lebih. Nah, di sini juga tuh lihat ya sendiri ya. Ada unisilnya. Jadi untuk nyambungin dari chamber yang satu dan ke chamber yang dua. Pokoknya anti bocor-bocor aja. Kalau paralon ini untuk sengaja saya pakai biar kotoran nggak langsung kesedot ke situ ya. Jadi ke atas dulu airnya. Dan kotoran ngendep ke bawah, kotoran yang berat ya. Jadi yang berat di bawah dan yang ringan ke atas, langsung kesaring ke chamber kedua. Lalu begini masuknya air, kita coba aja dulu ya. Nah dari situ ya, ini kita tutup buka kerannya, stop keran ya. Jadi air bisa di stop dulu atau dibuka dulu untuk laju air. Kita lihat ya tuh, ini lagi kita buka, kita tutup lagi, tuh kosong ya. Dari sini air masuk nih dari ember-ember 100 liter melalui keran itu, stop keran, langsung masuk ke sini dan naik ke atas yang paralon ini nih. Jadi kita buat air dari tembakan keluar menuju ke L keni ini nih ya, paralon ini, biar yang bawah ini biar nampung kotoran. Jadi tekanannya hanya ke sebelahnya. Lalu airnya masuk ke bawah dan koper ke chamber kedua sini. Tuh kita lihat ya, ini chamber keduanya. Jadi ada sistem pembuangannya, kita buat sengaja nih. Ini juga sama kita buat pakai Unisil, jadi tinggal colokin gitu ya. Di sini chamber kedua banyak lapisan-lapisannya, nanti kita lihat ya apa saja lapisannya. Lalu air masuk ke sini nih. Setelah melalui lapisan-lapisan, lalu ke chamber ketiga. Nah chamber ketiga kita buat untuk coldness atau filter biologis. Jadi coldness ini kerjanya harus pakai aerator ya agar bertabrakan, karena untuk menciptakan nitrifikasi yang baik dan bagus ya. Tuh kita lihat ini bentuknya plastik kok. Sebenarnya ini kurang ya, ini apa aeratornya kurang besar gelembungnya. Emang karena kita minim gelembung ya. Karena di sini tuh masih ada yang diam, harusnya gerak semua, harusnya bergelembung semua, enggak diam gini nih di atasnya tuh. Harusnya gelembung semua biar bertabrakan semua. Karena dari sistem bertabrakan itu jadi prosesnya berjalan dengan benar gitu. Setelah chamber ketiga ini langsung menuju ke chamber 4. Ini tetap kita semuanya pakai Unisil tuh, Unisil ya. Unisil tuh karet. Jadi kita tinggal bolongin embernya aja. Setelah bolongin masukin Unisilnya, terus masukin paralonnya dari ember 1 ke ember kedua gitu. Nah, langsung menuju ke sini. Nah, di sini chamber keempat ada mesin pompa air dan kerang jahe, bisa dilihat ya. Ini kerang jahe ini gunanya untuk menstabilkan pH. Jadi air sebelum masuk ke kolam ikan, pH ini udah stabil gitu ya. Dipompa langsung menuju ke ember 100 liter, naik terus lari ke paralon setengah inch ini, masuk ke air tuh. Ini belum kita nyalain ya, nanti kita lihat pas lagi berjalan. Ini yang gelembung itu aerator dari satu mesin. Nah kita lihat ya, ini ada 4, tadinya kita pakai 2 doang. Sebenarnya kita mau update filter ini, masukin video, harusnya sih dari awal kita masang Unisil ya, dari kita ngebolongin ember gitu, dari kita masang paralon ke ember 1 ke ember 2, cuman HP saya hilang, jadi videonya hilang semuanya. Jadi ini udah jadi semua. Kita balik ke chamber kedua ya. Lapisan pertama ini kita isi ember bekas. Sebenarnya bisa apa aja sih, yang penting bisa menahan segala isi filter ya. Nah ini dari tutup ember ini, dari tutup ember 25 kilo.
Gunanya untuk menyempurnakan daya tahannya. Jadi sekelilingnya rapet gitu ya. Jangan lupa dibolongin. Nah, ini yang lapisan berikutnya, yaitu jaring. Jaring apa ya? Saya lupa namanya. Tapi bisa dilihat aja ya jaring apa ini, entah jaring ikan, entah jaring apa ya. Tapi lebih bagus juga pakai jaring nelayan itu tuh, yang lebih kecil, yang lebih padat ya. Gunanya kotoran yang berat dari chamber ke satu yang lolos bisa ditahan di sini, di jaring ini gitu. Ini lapisan berikutnya setelah jaring, yaitu busa hitam. Kita lihat nih, busa hitam ya, bukan busa yang putih. Lapisannya juga nggak padat ya, nggak begitu padat kayak busa putih, cuman lumayan aja gitu. Kalau misalkan kolam di air udah kotor banget gitu ya, entah keruh banget pokoknya, nah kita baru pakai lapisan berikutnya, itu pakai busa putih biar keserapnya bener-bener jernih. Kalau ini cukup kita pakai busa hitam aja, karena keadaan air masih sangat bagus juga. Kalau pakai busa putih itu keadaan air di kolam, di ember, harusnya bener-bener kotor baru kita pakai busa putih. Paling ya sehari 2 hari, maksimal 3 hari udah bersih banget itu. Udah pernah juga saya coba itu. Oh iya, ini teman-teman, kita pakai batu zeolit ya. Begini teman-teman, kalau kita pakai busa putih setelah busa hitam ini, si air di chamber pertama itu masuknya agak lambat, karena chamber kedua udah terlalu padat ya, jadi air masuk lebih lambat. Nah, karena lebih lambat, si chamber ke satu itu jadi ngeluap gitu teman-teman. Jadi airnya tumpah-tumpah keluar. Lebih cepat aja kita ganti, nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman lebih cepat aja kita ganti air filternya, bersihin filternya gitu. Nah, ini teman-teman contohnya nih, airnya ngeluap 1-2 hari pakai kapas putih, kapas atau busa putih itu. Nah, airnya ngeluap ke atas. Jadi air kebuang paling 1-2 hari itu emang udah bersih sih kolam, cuman kita bongkar lagi filternya, kita bersihin lagi. Chamber ke satu bisa ngeluap karena chamber kedua itu udah sangat penuh dengan kotoran, jadi padat banget. Chamber ke satu yang ngeluap deh gitu. Nah, ini lapisan setelah tadi batu zeolit, kita kasih genteng, kita kasih batu karang, batok, maksudnya karang batok, kita kasih bioring, macem-macem lah ya, semuanya berguna untuk kualitas air gitu. Nah, kita coba nih, udah kita bersihin filternya, udah kita isi air lagi. Kita coba nanti kita buka nih ya stop kerannya. Jadi air dari kolam udah bisa ngalir nih ke chamber-chamber filter kita. Tuh, lihat ya. Air ngalir tuh dari lubang sono tuh, lubang pertama, mantul ke bagian atas ini, atas keninya nih. Jadi mantulnya ke bagian atas, bagian bawahnya untuk nampung si kotoran. Nah, lari ke chamber kedua, chamber ketiga, cutlass ini. Cutlassnya juga belum sempurna ini. Kita colok ya. Nah, kita colokin langsung dari chamber keempat, naik airnya nih. Airnya naik ke atas, langsung menuju ke kolam. Ini cutlassnya kurang sempurna ya, kita posisinya benerin lagi paling gelembungnya biar mereka bertabrakan, karena bertabrakan itu prosesnya berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, menjadi nitrat gitu ya, bakteri yang baik. Nah, dari chamber keempat, pompa air menyedot langsung dialirin ke 5 ember 100 liter ini. Tuh bisa dilihat ya, udah jalan gelembung dari injektornya juga, venturi injektor yang hitamnya itu tuh, menghasilkan gelembung juga, oksigen terlarut. Kita bisa lihat ya, airnya juga masih cukup baik kok, masih cukup jernih. Ini kalau kita kasih makan, ikannya nafsu banget. Kita bisa kasih makan sampai 6 kali bisa. Air dari ember penuh
langsung lari ke bawah nih paralon ini nih. Nah, paralon 1,5 inch ya, langsung menuju stop keran ini, bisa kita tutup, bisa kita buka, langsung menuju ke chamber pertama tuh. Kalau untuk embernya ini kita bisa cari barang bekas atau ember yang tidak terpakai, atau bisa juga beli ya, tergantung gimana kitanya itu maunya gimana. Nah, itu kita lihat kalknesnya yang gak bergerak itu kurang bagus ya, jadi kurang berproses, tidak bertabrakan. Ini menurut saya sih cukup sederhana ya, tapi manfaatnya luar biasa gitu, bukan main. Nah, ini saya lagi belum benerin chamber 3 sih, buat kalknesnya kurang sempurna aja. Nanti kita sempurnain. Paling tinggal benerin posisi gelembung biar lebih banyak lagi bertabrakannya. Nah, ini kita lihat teman-teman, jadi si tai itu, si kotoran yang amat berat menggumpal di bagian bawah. Bagian atas itu enggak ada, karena tekanan tembakan airnya lebih banyak ke atas, jadi di bawah bisa nampung si kotoran yang padat itu. Ini sih hanya siasat saya aja, akalan-akalan saya. Kalau yang lain mau gimana ya terserah gitu kan, masing-masing punya cara. Bagaimana teman-teman, cukup menginspirasi apa enggak gitu? Masih banyak juga sih metode-metode yang lain gitu dari pembudidaya. Karena dari masing-masing pembudidaya itu biasanya metodenya beda-beda. Terserah teman-teman mau ngikut yang bagaimana, mudahnya bagaimana, atau yang tertariknya bagaimana, itu balik lagi ke diri masing-masing. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton apalagi sampai habis. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silakan berkomentar ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.